Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak rahmat dan nikmat kepada kita sekalian sehingga pengajian kita tidak jadi libur. Ini kemarin karena bulan puasa tadinya mau libur, cuma beberapa teman itu sayanglah kalau libur, sayang wong seminggu sepisan. Salawat beserta salam semoga tetap bercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atakmurunan nasa, apakah kalian memerintah manusia? Apakah pantas kalian memerintah manusia bil birri, kepada kebaktian, berbakti, watan sauna anfusakum, dan kalian melupakan diri kalian sendiri, wa antum tatlunal kitab, sementara kalian membaca Alkitab, membaca Al-Quran. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak berpikir? Kemarin kita telah membahas beberapa hal berkaitan dengan ayat yang ke-42 dan ke-43 ya. Di antaranya bahwa dalam perspektif Al-Quran selalu kata-kata wa aqimus sholah wa atuz zakah selalu bergandengan ya, berbarengan antara perintah sholat dan perintah zakat. Ini menunjukkan bahwa sholat dan zakat itu sama-sama sebuah kewajiban. Artinya sesuatu yang harus kita tunaikan. Arti pertama berarti bahwa orang beriman itu visinya adalah ya beribadah, ya berbagi. Orang beriman itu beribadah dan berbagi. Harus senantiasa seperti itu. Arti kedua bahwa sebagaimana sholat yang kita lakukan 5 waktu dalam satu hari, dilakukan setiap hari, maka zakat pun dilakukan setiap hari. Nah, tentu pengertiannya kemarin sudah disampaikan bahwa zakat itu nama sebuah pemberian. Jadi kalau kita berbagi, itu namanya zakat. Umpamanya kita setelah tarawih ini kan ngobrol silaturahmi, berbagi informasi, berbagi kabar. Kemudian ada yang bawa gorengan, ada yang bawa semangka, ada yang bawa rokok. Yaitu termasuk dalam kategori pemberian cuma-cuma. Itulah zakat. Jadi zakat itu setiap pemberian kita berbagi terhadap orang lain itu zakat. Jadi nama pemberian secara umum zakat. Kemudian terbagi dua kemarin. Ada namanya infak, ada namanya sodakoh. Kalau infak itu artinya tunjangan. Maka kalau infak dalam Al-Quran disebutkan yas'alunaka madza yunfikun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wabnis sabil al-ayah. Jadi tunjangan itu ranking pertama orang tua. Berarti kalau infak, kalau kita mau memberikan nafkah, infak itu sebenarnya ke orang tua. Jadi orang tua kita menempati ranking pertama kalau kita memberi infak. Bagaimana memberi infak? Memberi infak itu atas dasar apa yang lebih dari kebutuhan kita.
Yas'alunaka madza yunfikun qulil af. Di ayat selanjutnya itu ada. Mereka akan bertanya kepada Muhammad, bagaimana infak itu? Nah, infak itu adalah apa yang al-afwa itu kelebihan dari kita. Kita sudah selesai memberikan anak istri, kebutuhannya kita cukupi, harta kita masih ada sisanya lah. Boleh kalau kita sudah lebih dari kecukupan memberikan infak pertama terhadap orang tua. Makanya kalau infak itu, kalau tunjangan harus tetap. Jadi kita punya orang tua, berikan 1 bulan itu umpamanya 1 juta. 1 juta tiap bulan dari penghasilan kita. Beda dengan zakat kan, beda dengan sodakoh. Kalau sodakoh ada hitung-hitungannya berdasarkan penghasilan. Tapi kalau infak itu berdasarkan penghasilan kita tiap bulan. Jadi umpamanya kita mau menyantuni anak yatim. Yatim kan masuk dalam kategori infak. Nah, pemberian secara tetap. Itu namanya infak. Jangan keliru. Makanya diterjemahkan menjadi tunjangan. Kemudian bagian kedua dari zakat adalah sodakoh. Nah, sodakoh ini yang sering kita sebut zakat gitu loh. Paham ya? Kan di surat At-Taubah itu innamas sodaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab al-ayah. Itu kan namanya innamas sodaqah. Allah tidak keliru menamai itu dengan sodaqah. Jadi jangan diartikan sodaqah itu zakat. Enggak. Sodaqah itu bagian dari zakat. Nah, bedanya itu kalau sodaqah ini peruntukannya saja berbeda. Mulai dari fakir, miskin, amil, mu'alaf, gorim, ibnu sabil, macam-macam. Ada 8 asnaf. Ya, itu bagian dari orang-orang yang berhak menerima sodakoh. Paham ya? Tidak usah saya ulangi kemarin. Ada lagi untuk istri. Untuk istri itu istilahnya wa'alal mauludilahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Itu di surat Al-Baqarah 233. Al-Baqarah 223. Kalau kita terhadap istri itu membagi rizki. Bahasanya. Orang menyebutnya juga nafkah, ya nggak apa-apa. Yang penting kalau sama istri itu berbagi rizki. Artinya rizki yang kita peroleh itu di dalamnya ada hak istri gitu loh. Makanya ayat di atasnya kan wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimmar rada'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha al-ayah. Di atasnya itu di awal ayat disebutkan bagi ibu-ibu yang mengandung mereka bisa mengandungnya selama 20 bulan. Ya. Wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimmar rada'ah. Nah, jadi ibu itu tugasnya mengandung, melahirkan, mengurus anak. Terus wa alal mauludilahu bagi yang bapak-bapak, maulidilah itu bapak-bapak, wa alal mauludilahu rizquhunna. Tugas bapak itu membagi rizki kepada istrinya. Jadi kalau kita hari itu punya penghasilan 1 juta, sebenarnya bagian istri kita itu separuhnya gitu loh. Karena sama-sama bekerja. Bedanya kalau laki-laki bekerja menghasilkan uang, kalau ibu-ibu bekerja menghasilkan rumah tangga yang tentram. Sama-sama bekerja kan? Maka harus rela laki-laki. Suami-suami harus rela berbagi rizki. Bukan lagi nafkah. Kalau nafkah itu tunjangan. Itu ranking pertamanya untuk orang tua, untuk kerabat, untuk orang-orang anak-anak yatim, orang miskin itu ada. Namanya tunjangan. Jadi zakat itu nama besar dari sebuah pemberian. Tidak ada hitung-hitungannya. Setiap pemberian kita itu namanya zakat. Maka zakat itu dibarengkan dengan sholat. Artinya zakat bisa dilakukan setiap hari sebagaimana sholat juga tiap hari.
Dalam surat Al-An'am itu ada wa'atu haqqahu yauma hasadihi wa la tusrifu. Berikanlah hak mereka, hak orang-orang itu pada hari panen. Berarti kan pada hari kita mendapat keuntungan. Sebenarnya dan keliru. Ini sebenarnya kritik untuk fikih. Namanya haul ya, ada namanya haul setahun. Zakat setahun sekali. Itu bukan konsep zakat, itu konsep pajak. Ya. Setahun sepisan kan pajak namanya. Loh, kalau pajak dimasukkan ke konsep zakat jadinya bingung. Sekarang untung besar, selama 10 bulan untung besar. Bulan ke-12 bangkrut. Orang sudah zakat. Gimana? Hitungannya kan di ujung tahun. Loh kok malah bangkrut pas ujung tahun? Nggak jadi zakat, nggak jadi sodako. Maka hitungannya perspektif Al-Quran, sodako itu dilakukan ketika kita mendapat keuntungan. Jadi kalau kita sudah melakukan transaksi keuntungannya sampai berapa juta, berapa ratus juta, pada hari kita dapat keuntungan, pada hari itu pula kita keluarkan sodakohnya. Ya, zakatnya kalau bahasa sekarang kan gitu. Ini perspektif Al-Quran ya. Karena kalau haul, saya tidak menemukan di Al-Quran konsep haul. Haul itu ketemunya dalam konsep pajak. Nek pajak setahun sekali, mboten? Setahun pisan kan? Sejak dulu itu kalau pajak itu setahun pisan. Mulanya kita harus sering-sering berbagi. Karena perintah sholat dan zakat itu menunjukkan jati diri seorang beriman. Orang beriman itu yang ibadah, ya berbagi gitu loh. Setiap hari itu harus bisa gitu. Ya ibadah, ya berbagi. Itu kemarin ya. Terlalu lama. Ayat yang sekarang, apakah kalian memerintah manusia berbuat baik, berbuat bakti, dan kalian melupakan diri kalian? Jadi pada dasarnya, singkatnya ya, ini supaya tidak terlalu lama. Singkatnya setiap orang itu saling mempengaruhi. Orang yang biasa berbuat baik kalau ngobrol pasti akan ada bagaimana menarik supaya orang seperti dirinya. Gimana? Seorang pedagang akan ngobrol mesti urusan bisnis. Seolah-olah sedang mempengaruhi bagaimana cara dia berbisnis. Seorang yang biasa berbuat baik, biasa berbagi, akan bercerita tentang masalah berbagi. Seolah-olah dia ingin menularkan kebaikannya dalam berbagi. Orang jahat pun akan menceritakan kejahatannya. Seolah-olah dia menarik orang supaya ikut berbuat jahat seperti dia. Pada dasarnya semua manusia begitu. Maka jangan salah. Allah mewasiatkan kita kan harus banyak berwasiat tentang kebaikan. Karena memang itu untuk menarik manusia berbuat baik. Seperti setan. Innama ya'murukum bil fahsya'i. Setan itu menyuruh kita berbuat fahsya. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya'i wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya setan itu memerintah kita untuk berbuat tercela, berbuat buruk, mengatakan sesuatu kepada Allah yang kita tidak tahu. Setan. Jadi kalau ada orang yang mengajak-ngajak kita tentang perbuatan tercela itu fahsya itu apa? Di antaranya fahsya itu umpamanya ngomong ke madon wae. Ngomong ke cewek wae. Ngomong ke hal-hal berbuat asusila umpamanya. Itu masuk dalam kategori fahsya. Pastikan itu setan, perintah setan. Jadi sebagaimana setan biasa memerintah kepada keburukan, maka kita harus jadi lawan setan, memerintah kepada kebaikan. Wal takum minkum ummatu ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi kita itu harus dibiasakan memerintah kepada kebaikan. Tetapi sebenarnya ini Allah sedang memberikan pesan kepada kita. Kalian ini memerintah manusia berbuat baik, tapi melupakan diri sendiri. Kalau lebih dalam ini artinya sebenarnya, pantaskah kalian memerintah manusia berbuat baik, sementara kalian melupakan diri sendiri?
Artinya apa? Artinya seseorang yang dengan sadar memilih jalan untuk terbiasa memerintah kebaikan kepada manusia, maka dia itu harus juga menjadi bagian dari kebaikan itu. Jadi kalau saya ngomong tentang rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah, keluarga saya dulu yang harus sakinah, mawaddah, warohmah. Kalau saya bicara tentang kejujuran, memerintah orang berbuat jujur, menerangkan manfaat jujur, saya itu harus orang pertama yang sudah menjadi bagian dari jujur. Paham, Batan? Makanya kan di sini, pantas nggak kamu memerintah kepada kebaikan sementara kamu melupakan dirimu sendiri? Mafhum mukhalafahnya berarti jangan lupakan diri sendiri dulu. Kalau kita mau terjun di bidang dakwah, di bidang pengajian, kayak saya ini guys, wis kadung kejebur kan, wis kadung disebut ustad, wis kadung kon mulang, berarti saya harus menjadi bagian dari apa yang saya ucapkan. Saya bicara tentang keberanian, mencontohkan keberanian Nabi Muhammad, keberanian Nabi Musa. Lah kok meletre umpamanya. Jadi piye toh jenengan Ustaz ngomong keberanian, ngomong kesederhanaan Nabi Muhammad, malah kita hidupnya mewah. Nah, niku nek terlanjur kita sudah menjalani dunia dakwah, dunia pengajaran, dunia taklim, seseorang yang membicarakan tentang agama harus menjadi bagian dari apa yang diucapkannya, gitu loh. Itu mafhum mukhalafah dari watan sauna anfusakum. Jadi yang pertama harus kita dakwahi adalah diri kita sendiri. Atamuruna nasa bil birri. Biasanya kan ya'muruna bil ma'ruf nggih. Atau wabil walidaini ihsana. Tapi di sini Allah mengucapkan kata-kata bir. Wah, ini sesuatu yang spesial. Bir itu sama dengan mabrur, itu dari kata bir sama. Barro ya biru. Bir. Bir itu kebaktian. Saking susahnya menerjemahkan ketinggian bir, itu penerjemah biasanya berbakti. Kalau berbuat baik kan bisa semua orang, tapi kalau berbakti itu moros paling pertama kepada kedua orang tua. Ada cerita Nabi Isa. Nabi Isa itu kan begitu lahiran, kan orang-orang sekitarnya bertanya ke Siti Maryam, "Hai Maryam, kamu itu kan bukan dari keluarga yang buruk, bukan keluarga penzina. Tapi kok kamu sudah punya anak, itu bagaimana?" Terus Siti Maryam nggak mau ngomong, sudah janji tidak akan bicara. Ditunjuklah Nabi Isa yang bayi ini, nunjuk ke bayi. Maksudnya tanyalah bayi ini, kaifa nukallimu man kana sabiyya, bagaimana saya bertanya kepada bayi? Nah, ketika ngomong itu kaumnya, Nabi Isa langsung menjawab, qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa ausani bis sholati waz zakati ma dumtu hayya wa barram biwalidati. Dan Allah memberikan aku Alkitab, kemudian menjadikan aku nabi, kemudian aku diberkati dimanapun aku berada. Itu Nabi Isa diwasiatkan untuk melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan berbakti kepada ibuku. Wa barram biwalidati. Kalau Nabi Yahya, wa barram biwalidayhi. Kalau Nabi Yahya, ibu bapaknya masih lengkap, maka bahasanya wa barram biwalidayhi, berbakti kepada kedua orang tua. Kalau Nabi Isa, wa barram biwalidati, berbakti kepada ibuku. Kalau Nabi Muhammad dilalah nggih, yatim piatu dari kecil, tidak sempat ayat ini menyentuh Nabi Muhammad. Ya sih, 2 tahun ditinggal ibu bapak, maka
Al-Quran menceritakan tentang berbakti kepada ibu bapak itu lewat kisah Nabi Isa, lewat kisah Nabi Yahya. Wa barram biwalidati. Mulanya kalau di Al-Quran, jangan kalau baca di atas itu, kalau namanya berbakti Pak, harus bersyukur kalau masih punya orang tua ya. Berbaktilah habis-habisan. Ada dalam Al-Quran itu, orang-orang yang berbakti itu dicatat amalnya, amal berbaktinya itu di illiyin namanya. Jadi orang yang berbakti khusus itu berbakti itu dicatatnya di illiyin. Yashhaduhul muqarrabun, yang disaksikan pencatatannya itu oleh malaikat muqarrabun. Tempat tertinggi illiyin namanya. Kalau kita zakat, kalau kita nyantunin yatim piatu itu ya baik, tapi dia tidak akan sampai level illiyin. Yang sampai catatan baiknya sampai illiyin itu berbakti. Mulanya harusnya disampaikan ini ke yang muda-muda. Mumpung ada orang tua, wa barram biwalidati, berbaktilah kepada orang tua. Tercatat di illiyin. Jadi saya kalau baca itu Masya Allah, orang tua saya sudah nggak ada. Ada ibu tiri, itu harus diperlakukan seperti ibu kita sendiri. Berbaktilah kepada mereka. Kalau sudah tidak ada kedua orang tua, ada Pak Le kita, ada Pak D kita, ada Bude kita, itu pengganti orang tua. Kalau saya pengganti orang tuanya itu Ustadz Sopyan, itu orang tua saya. Jadi kalau dia sakit, saya ikut sakit itu. Kalau dia senang, saya ikut senang. Walaupun kadang ya ocok gegeran. Karena itu kakak tertua itu. Jadi kalian memerintahkan orang berbakti, tetapi kalian tidak berbakti. Afala ta'qilun, opo ora duwe utek, kan? Kayak calo saja. Jadi orang yang memerintah berbakti itu harus menjadi orang yang juga biasa berbakti. Masya Allah. Wa ma adraka ma illiyun, kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun. Jadi orang-orang yang biasa berbakti itu catatannya saja itu di illiyin. Saya tidak menemukan catatan-catatan berbakti diantaranya ya, selain kepada kedua orang tua, itu yang utama. Karena berbakti kita kepada orang tua itu sama dengan berbakti kepada Allah. Berbakti kepada orang tua perintah Allah nomor pertama setelah kita tidak boleh musyrik pada Allah. Bayangkan dulu dalam pengajian yang lalu kan kita sampaikan bahwa mulianya orang tua sampai kita bersujud saja masih boleh. Jadi kalau yang ngomong bid'ah harus dirungokno. Apalagi sungkem, apalagi cium tangan. Ya kan? Wa rafa'a abawaihi 'alal arsy wa kharru lahu sujada. Ketika Yakub sudah datang ke Mesir mau menjemput Nabi Yusuf kumpul sama Bunyamin sama saudara-saudaranya, bapaknya ditempatkan di singgasana. Di singgasana kerajaan. Kemudian 12 orang ini yang nanti menjadi Yahudi itu, 12 orang ini kharru lahu sujada. Semuanya menyungkur bersujud kepada Yakub untuk menghormati bapaknya. Jadi kalau sungkem saja itu kan sungkem malah tidak sampai sujud nih. Hanya merendahkan kepala di depan ini sambil pegang tangannya. Ngapunten sedaya kalepatan Sugeng Riyadi, ngaturaken Sugeng Riyadi, ngapunten sedaya kalepatan nyuwun pandunganipun Bapak Ibu. Kula sampai hafal, Pak. Karena saya praktekkan tiap lebaran mesti begitu. Setelah itu kan orang tua langsung nggih podo-podo sami-sami kula panjenengan nggih dosane kula dosane jenengan muga lebur dening Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga kathah rezeki kanggo sangu ibadah, kanggo sangu anak putune, kanggo sangu ibadah haji. Wala. Saya paling suka sungkem. Lalu kalau ada orang yang ngomong sungkem itu bid'ah, wah sampean orang merasakan nikmatnya kita sungkem di depan orang tua. Itu bentuk dari barrom biwa lidati, berbakti kepada orang tua.
Wa antum tatlunal kitab. Kamu memerintah kepada kebaikan, kalian melupakan diri sendiri, padahal kalian baca Alkitab, baca Al-Quran. Kan kayak saya kan harus lebih banyak baca Al-Qurannya, nggih. Wong mesti ngomongi wong sih, mesti memberikan pendapat sama orang yang bertanya tentang agama. Lah kok saya yang baca Al-Quran lebih banyak, malah tidak menjadi bagian dari apa yang saya perintahkan. Mulanya ayat ini YouTube afala ta'qilun, apa kuwi iki ora duwe pikiran loh. Ya mboten. Kayak kita kampanye ini beras bagus. Tolong dibeli ini beras non organik umpamanya. Kita di rumah ternyata nggak masak beras itu. Ya mboten. Malah beras yang kita jual itu oplosan bulog, kita nggak makan beras bulog, kan aneh. Saya pernah Pak, tukang mie ayam. Saya belum pernah melihat dia makan mie ayamnya. Saya tanya, loh, kenapa sampean nggak kelihatan makan mie ayamnya? Walah Mas, aku makan mie ayam ya ngerti modali. Berarti kan ada sesuatu yang kalau terlalu banyak dikonsumsi bisa merusak kesehatan. Saya lebih ngerti, jadi saya nggak makan. Kan penjajaran yang begitu. Jadi kita ini kalau bicara tentang agama, apalagi biasa membaca Alkitab, maka Alkitab itu, Al-Quran itu, pedoman kita itu harus sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Yeah. Ini sebenarnya kritik terhadap alim-alim ya, terhadap ulama-ulama, penganjur-penganjur agama, dai-dai. Ini harus baca. Nah, jadi jangan sampai ditegur oleh Allah, kalian ini bicara tentang kebaikan, bicara tentang kejujuran, bicara tentang berbakti, kamu sudah belum berbakti kepada kedua orang tua. Gitu loh. Nah. Jadi mulanya abot ya. Saya itu dulu kenapa saya bilang kan pernah saya vakum disuruh ngustad itu nggak pernah mau. Jadi sejak tahun 2005 itu saya kan ngajar dulu di Depok ya. Sama mutung. Karena percaya nggak percaya, saya ngalamin. Saya bicara umpamanya babnya tentang bab pernikahan, bab tentang harmonisnya rumah tangga, bab sakinah mawadah warohmah. Saya berbusa-busa ngomong. Besoknya Pak, tukaran karo bojone. Tukaran orang rampung-rampung seminggu ya. Masya Allah. Jadi itu Pak, rasanya apa yang saya omongkan itu muantem di dewek. Ngantemi dewek mulane orang ojo pisan-pisan ngomongnya wong sing barang apik-apik gitu. Karena biasanya nanti Allah uji. Gimana? Ngomong tentang sombong loh Pak, ngomong tentang kesombongan. Besoknya saya menjadi orang pertama yang sombong. Wih, itu paling ngiri Pak, mulane saya ampun harus pensiun. Moh saya di Papua itu beberapa kali disuruh ceramah juga saya tolak. Ya berbahagialah orang-orang TPG. Saya sudah nggak mau ngomong ini. Jadi kalau jadi orang baik, dewekan wae lah gitu, nggak usah ngajak orang-orang lain. Karena nanti kita diuji. Mulanya kita sering ketemu dengan sosok yang sudah dai, sudah hebat, bicara tentang kebaikan, tentang harmonis rumah tangga. Ngerti nih besoknya selingkuh. Gimana? Sering kan? Itu yang terjadi Pak. Jadi Allah akan uji kepada orang yang membicarakannya pertama kali. Mulanya saya ampunan. Nah, dulu ada guru saya itu berpesan, Nang Gus, nek ngomong sing apik-apik, ndak wayu wong. Kowe penake sampean ya wis dadi wong apik. Siji, sampean nek wis dadi wong apik, kena ngomongi wong. Ping pindho, biasane nek wong sing wis anteng iku nek wis usiane umure wis 50 tahunan. Nek wis 50 tahunan biasanya wis ngalami macam-macam episode kehidupan. Jadi biasanya lebih bijaksana. Nek ngomongi yo ora kenemenen wong kuatir diuji. Gitu.
Nah, pernah guru saya bilang gitu. Jadi nek wis usia waya wis agak tua, saya sekarang sudah 50 tahun ini. Jadi insya Allah episode-episode kehidupan itu pernah mengalami. Jadi itu yang jadi bahan untuk pelajaran. Nah, mulane lagi-lagi ini sebenarnya kritik untuk saya. Jadi untuk saya kalau mau bicara tentang agama, karena agama ini urusannya dengan Allah. Tanggung jawabnya kepada Allah. Yang kita bicarakan juga ayat Allah. Bertanggung jawab langsung kepada Allah. Jadi apakah pantas kamu bicara kebaikan kepada manusia sementara kalian melupakan dirimu sendiri? Sementara kalian juga baca Alkitab. Ya kan? Jadi ini bukan istifham inkari, tapi istifham bertanya saja biasa. Apakah pantas? Ya betul. Apakah pantas? Tapi kalau di terjemahan biasanya mengapa? Mengapa engkau? Wah, itu lebih tajam lagi. Tapi saya lebih suka istifham asli. Jadi apakah pantas kamu bicara kepada manusia tentang kebaikan sementara kamu melupakan dirimu sendiri? Itu saja Bapak sekalian, semoga saya berharap khususnya saya nggih jenengan kula percaya wis apik-apik lah adek kula niku kadang isih ngenten lho. Isih berubah-berubah. Muga-muga kula nggih istiqomah dalam kebaikan. Bapak-bapak sekalian juga semuanya dapat rahmat Allah bisa istiqomah dalam kebaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.